Oke, Sobat Koboy, kita balik lagi di Ngobrol Bareng Koboy. Jadi ceritanya pagi ini kita pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, Sob. Boleh, Boleh. sih. Tapi ngobrolin apa ya? Bingung gue juga. Yang ngobrol-ngobrol yang santai aja. Mungkin bisa kita mulai dengan obrolan yang berhubungan dengan air. Dengan air. Ya kita minum dulu lah. Wah, ini unik banget nih. Iya dong. Gue kayak lagi di mana ya? Cuma di Kayak podcast. nonton film Jackie Chan. Ini cuma di podcast ini dong. Yang gelasnya pakai kayak gini, ya kan? Ini bukan bekas lu naruh cupang kan? Bukan dong. Yaudah. Ini steril kok. Kita seruput dulu kan ya. Rasanya air putih. Ya, beda ya. Agak lebih sejuk ya. Karena bahannya plastik. Jadi tadi kan lu bilang nih Ah. mau ngobrolin yang berhubungan dengan air, maksudnya gimana tuh? Jadi ini gua bongkar di ya obrolan kita ini aja sih. Iya. Ya sisi lain dari Fitness Guru tentunya. Tahu Fitness Guru kan? Iya. Channel Fitness Guru. Nah, ini channel yang membicarakan tentang olahraga Fitness Guru. Iya. Cuma ini sisi lain dari Fitness Guru yang kalian belum tahu. Nah, Promosi lagi ya? dong. Nggak kurang ya? Udah Iya 2 dong. video, ini 3 video ya? Iya Oke dong. oke oke, konsisten berarti ya? Konsisten dong. Fitness Guru tetap konsisten dong. Terus gimana nih? Jadi gini, sisi lain dari Fitness Guru tuh sebenarnya Enggak, gua nggak mau nanya yang itu. Maksud gua mau ngebahas tentang air nih. Maksudnya apa? Harga air lagi naik? Apa kita mau bahas brand-brand air? bukan. Kita berbicara tentang apa sih yang ada di dalam air. Maksudnya? Makhluk apa? Oh, Pernah denger nggak? kayak ikan, Ah. kura-kura. Mirip-mirip seperti itu. Iya, Tapi ini lebih urban legend. urban legend. Coba bisa lu lebih iniin lagi nggak? Kerucutin lagi. Maksudnya kemana tuh arahnya? Oke, gua kasih clue ya. Heeh. Dia berambut. Dia berambut. Mm-mm. Heeh. Ini kayak tebak pintar ya? Dong. Ya. Tebak terus. Tidak. Dia berambut. Berekor, Iya. berekor, Bisa jadi. berekor, bertangan, Bisa jadi. bertangan, berdua, kita berdua. apa? Jadi inilah ya, gua kasih tahu aja. Iya, benar. Karena kalau misalnya ngikutin lo kayak begini, Mm-mm. takutnya nanti panjangan ini. Kepanjangan ya. Kepanjangan, ya. Jadi kita mau ngobrolin apa nih? Kayaknya ya penonton di rumah juga, Penasaran, yang di kan? kantor, yang lagi di mana aja dah. Udah pada penasaran kita mau ngobrolin apa? Pasti kalian pernah dengar legenda Putri Duyung. Putri Duyung. Enggak, jadi ini maksudnya mau ngobrolin Putri Duyung nih. Oh iya dong. Nah, itu kan mitos doang. Begini bro, jadi hal yang berbau mitos itu kan belum pernah kita lihat tuh. Iya, Lo kan belum pernah lihat kan? iya. Secara langsung. Iya, benar. Dan gue juga belum pernah lihat secara langsung. Enggak, ini maksudnya lebih ke yang goib, apa yang kayak pocong, kayak kuntilanak Oh beda, gitu. beda. Tapi bisa jadi mengarah ke situ. Mm-mm. Tapi ini lebih ke hewan. Lebih ke hewan. Iya dong. Ya bisa jadi Hewan unik. hewan unik. Maksudnya bisa jadi apa ini cuma cerita rakyat doang sih kayak Putri Duyung itu. Ya cerita rakyat dan cerita dari negara-negara lain. Oh, dari juga negara. menceritakan. Tapi kira-kira kalau untuk faktanya sendiri Faktanya itu udah sering ditemukan atau gimana? sering dong. Video-video ditemukan Putri Duyung. Putri Duyung terdampar. Putri Duyung menangis ngeluarin mutiara. Di film Putri Duyung. Enggak, sebentar gue potong. Tapi kan ini kan udah era modern nih. Iya. Era modern ini kita tahu lah kayak misalnya banyak juga video-video hoax yang dibuat orang gitu kan, Iya. kayak misal di langit ada naga terbang kayak gitu kan. Betul. Orang udah mulai riskan lah percaya Iya. hal-hal kayak gitu kan, karena Iya. udah banyak editing gitu. Tapi kalau ini beda bro, Mm-mm. beda lah kalau Putri Duyung ini. Karena memang banyak kesaksian juga dari orang dan juga video-video penampakan itu emang real sih kalau melihatnya. Tapi memang ada beberapa yang hoax, tapi ada beberapa yang real video Putri Duyung itu. Jadi kalau Putri Duyung, ya memang itu nggak mungkin kita tuh melihat secara langsung karena dia itu cepat berenangnya. Jadi kalau di Indonesia sendiri menurut lo ada nggak Putri Duyung? Ada. Cuma mereka menamakannya berbeda. Heeh. Kalau teman-teman pernah dengar hantu Banyu, nah ya Hantu Banyu. hantu Banyu Itu apa sih Banyu itu
Apa bahasa apa? Bahasa Palembang. Oh, dari Palembang. Nah, artinya kan air loh, hantu banyu. Artinya air, iya hantu Ya air. bisa jadi hantu banyu itu sebenarnya Putri Duyung. Putri Duyung. Ya karena kan dia di air dan rambutnya juga panjang. Enggak, gue baru denger nih hantu banyu nih. Coba bisa lu jelasin sedikit nggak tentang hantu banyu itu apa gitu? Jadi hantu banyu itu ya balik lagi ke yang lu bilang tadi, itu mitos yang berkembang, tapi memang banyak korban juga. Oh, maksudnya dia kayak makan manusia? Dia makan manusia. Agak Jadi, ganggu gitu. biasanya hantu banyu itu memakan, menyedot orang-orang yang berenang itu bukan dari penduduk asli sana. Misalnya nih, lo ke sungai, itu lo bukan orang daerah situ, bukan daerah kampung situ, bau badan lo beda. Oh gitu. Kayak lo misalnya belum mandi nih, kita shoot kayak gini kan, lo kan belum mandi. Iya benar, iya. Makasih ya udah kasih tahu ya. Bau badan lo beda. Iya. Itu pasti kecium sama hantu banyu. Jadi lo disedot punggung, lo diambil sumsum. Oh, bukan mereka pas misalnya nggak sengaja tuh kita masuk ke dalam air apa gimana kayak gitu ya lagi mandi gitu kan, tiba-tiba mereka misalnya emang ada hantu banyu ya misal sumpamanya, terus mereka nanya pakai bahasa daerah lah apa gimana biar tahu kan kata lo orang penduduk lokal kan gitu. Apa dari situ mereka nyiraninnya apa gimana sih? Enggak, dari bau aja udah bisa cium. Dari bau udah bisa cium ya. Makanya Putri Duyung itu kan gue bilang tadi itu sebenarnya hewan. Dia tuh hewan. Jadi dia tuh memang makanannya tuh mangsanya itu manusia dan mungkin hewan-hewan kecil lainnya kan. Mungkin rata-rata kalau dari cerita-cerita rakyat itu yang diambil korban itu memang bukan asli penduduk situ. Iya. Disedot sumsumnya. Kalau melihat dari ciri-ciri fisiknya itu mirip ya. hantu banyu itu dengan Putri Duyung. Tapi emang sih kalau dari apa sih kayak kelas-kelas film Hollywood juga udah banyak sih yang ngembangin tentang cerita Putri Duyung, kayak misalnya kalau kita ingat pernah nonton Pirates Caribbean, dan Putri Duyungnya juga emang di situ diliatin sosok Putri Duyung itu emang memangsa manusia dan dia tuh mengeluarkan nyanyian itu indah. Contohnya kayak gini misalnya. Jadi apa emang benar kalau Putri Duyung itu emang benar-benar perempuan, gak ada yang laki? Kalau saya melihatnya itu Putri Duyung itu dari berbagai sumber ya. Iya. Itu Putri Duyung ada yang jantan. Oh, ada yang jantan juga ya? Dia beranak pinak, bro. Oh iya benar. Beranak pinak. Yang namanya hewan ada laki ada perempuan. Iya kan? betul. Ya, kan? Atau dia memang transgender kan? Iya. Nggak mungkin kan? Iya nggak mungkin. Putri Duyung nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Iya. Jadi kayak gitulah Putri Duyung itu intinya punya kelamin jantan dan betina. Iya betul. Sebagaimana hewan yang lainnya. Benar. Gitu kan? Nah jadi Putri Duyung itu balik lagi. Ya dia tuh memang penamaan itu berbeda di berbagai negara. Contohnya kayak di Yunani, itu penamaannya Siren. Siren di Yunani. Tapi bukan Siren Sungkar. Bukan Siren Sungkar ya? Siren Sungkar, kami ngefans. Aku udah follow lo, udah subscribe. Beda. Aman dong. Terus? Jadi Siren di Yunani kan, kalau Putri Duyung Indonesia kan bahasanya, atau bahasa dari Eropa sana, orang luar tuh mermaid. Mermaid. Ya kayak di Indonesia sendiri sinetron mermaid kan ada ya? Ada dong. Ya ada ya. Mermaid. Jadi sebenarnya kita ini dari kecil sih emang udah didoktrin ke sana juga sih tentang cerita-cerita Putri Duyung, kayak misalnya kita nonton film-film, kartun, Disney kan juga ada. Cuma saya yakin di sini gini loh. Ada sesuatu yang ditutupi. Maksudnya? Sebenarnya ada fakta-fakta di balik itu. Ya, contohnya kayak alien kan, bukan berarti kita nggak ngeliat itu alien itu nggak ada, tapi kan buktinya tuh ada. Area 51 ada. Kan? Putri Duyung juga kayak gitu sih sama. Tapi orang menyamakan itu dengan dugong, padahal itu beda. Berbeda. Dugong dengan Putri Duyung itu berbeda. Kalau Putri Duyung memang benar-benar badannya itu atasnya separuhnya perempuan. Separuhnya manusia. Separuhnya manusia. Bawahnya itu ekor ikan ya. Jadi kalau untuk sejarah terciptanya Putri Duyung itu sendiri gimana sih? Lu paham nggak sih ke situ, nyampe ke situ? Kalau lu amatin ya. Karena kalau gua lihat-lihat ya kayaknya lu udah lumayan paham ya tentang Putri Duyung ya. Kalau saya tuh ngelihat itu sebenarnya lebih ke ilmiahnya sih. Ilmiah, bukti-bukti ilmiahnya. Ada faktanya nggak sih? Jadi saya tuh melihatnya lebih ke dia ini sebagai sosok hewan. Hewan dan dia tuh memangsa gitu. Sebagai predator gitu kan. Tapi ya balik lagi ke situ, kalau rakyat mempercayai itu sebagai kayak hantu banyu, balik lagi itu kan udah kepercayaan kepercayaan daerah, cuma beda penamaan. Jadi dia tuh makan, wujudnya ada, tapi bukan hantu. Ya. Bukan. Dia hewan, lebih ke hewan sih.
Tapi ya sampai sini sih obrolan kita gue masih belum percaya banget ya tentang itu ya, karena masih mikirnya itu kayak mitos cerita rakyat gitu ya. Iya, karena lo nggak percaya. Iya. Makanya sekarang ini gua bawa jaring. Jadi maksudnya apa? Lu mau ngajak gue nyari Putri Duyung gitu? Kita bisa bikin grup Iya. pencari Putri Duyung. Pencari Putri Duyung. Lo setuju nggak? Kalau Di mana nih? setuju, Di Telegram atau di WhatsApp? ya bisa ke Batu Kutu kita nyari di sungai. Kalau lo mau, kan di sungai-sungai itu mungkin ada bro Putri Duyung kalau kita cari. Enggak, kalau kita berdua aja kan takutnya kan nggak safety tuh, nggak aman kan. Iya. Lu ngajak keluarga lu, gua ngajak keluarga gua gimana? Biar sekalian rame. Suruh subscribe kan? Suruh subscribe ya, Iya dong. ngajak keluarga. Soalnya kalau ngajak teman Ngajak teman tapi belum tentu bisa belum subscribe. bisa aja sih bapak. Ya kayak gitulah bro. Jadi, kalau Putri Duyung itu intinya sekarang gua kasih tahu ke lo ya, bukan berarti hal yang nggak lo lihat, belum lo lihat itu pasti nggak ada. Jadi yang namanya mitos itu bukan hanya sekedar omongan mitos dan itu nggak ada faktanya. Kemungkinan kan memang sudah pernah ada orang yang pernah melihat, dituangkan dalam cerita legenda. Dan legenda itu bukan berarti nggak ada. Karena lu nggak pernah lihat bukan berarti itu nggak ada. Tapi kan biasanya ya kalau gue lihat di film-film ya, Putri Duyung itu sosoknya itu rambutnya panjang tuh. Iya. Rambutnya panjang. Apa Putri Duyung sendiri nggak pernah potong rambut? Mungkin itu salah satu pertahanan diri dia bro. Maksudnya gimana tuh? Apa rambutnya terbuat dari besi kah atau dari Kalau lo tahu lele, iya lele. lele kan? Lele itu masih keturunan Putri Duyung maksudnya? Bukan. Dia punya patil kan? Punya patil ya. Apa lele itu motong patilnya ke salon? Kan enggak bro. Iya. Tetap aja dia panjang kan Iya, patil lele iya. kan? Ya itu bentuk pertahanan diri dia. Iya. Mungkin untuk berburu, Putri Duyung itu bisa nangkap ikan, nangkap mangsa yang lain, dicekik menggunakan rambut. Karena saya pernah dengar legenda Hatu Banyu itu dia melilit mangsanya menggunakan rambut. Menggunakan rambut ya. Tapi kan Putri Duyung sendiri kan lu bilang tadi ada yang cowok, ada yang cewek kan, makanya mereka beranak pinak kan. Iya. Kalau khusus yang cewek sendiri itu kayak kita manusia gak sih? Jadi lebih kayak butuh perawatan, mereka kayak kosmetik gitu untuk mempercantik. Sementara yang kita tahu kan kalau kayak kosmetik perawatan gitu, kalau misalnya kena di air itu kan pudar tuh, kayak lu pasang bedak misalnya kena air kan pudar. Iya. Gitu. Gimana? Ya mungkin ada sih bro. Ya kalau lo lihat di kartun juga kan ada. BH-nya dari kerang. BH-nya dari kerang ya. BH dari kerang, kolornya dari rumput laut. Mungkin iya. kan. Bisa jadi bro. Yang namanya kan salon bawah air kan mungkin ada. Iya, mungkin Salon bisa. di darat kan beda dengan salon bawah air. Iya, soalnya kan kayak Krusty Krab sendiri kan di air ya kan. Mungkin yang jadi tukang potong rambutnya Nyonya Puff. Iya, bisa Ya, jadi banyak Pak. Nyonya Puff kan. Kan namanya dunia bawah air kita nggak pernah tahu. Iya, bro. benar sih. Namanya laut itu makin dalam itu makin gelap. Makin gelap ya. Makin nggak kelihatan apa-apa. Jadi banyak misteri lah dalam lautan yang itu kita nggak tahu. Iya, benar sih. Kayak apa yang kayak di segitiga Bermuda sendiri Iya. kan itu misterinya juga. Itu kalau kita pikirkan hilangnya kayak mana gitu. Iya, kan. betul. Mungkin bisa kita bahas nanti tentang segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda bukan segitiga Bukan dong. yang di dalam celana ya. Bukan lain. Oh, lain ya. Itu sempak ya. Itu sempak. Segitiga dalam celana. Bukan yang biru. Bukan lain. Itu tepung. Itu tepung. Jangan sebutin merek ya. Bro. Iya, iya, siap, Kan nggak siap. ada endorse ini. Kalau ada yang endorse mau nggak? Mau dong. Boleh ya. Kalau mau yang Boleh. endorse Boleh nanti nanti bisa di DM aja di DM aja. di Instagram kita ya. Nanti kita cantumin. Tepung-tepung Tepung-tepung semua, segalanya bisa. ciki-ciki bisa, minyak bisa, semua. Kita Kita terima. Oke. Jadi gimana nih bro? Udah dengar cerita gua tentang Putri Duyung ini? Tertarik nggak? Dulu pengen berburu bareng gua. Enggak, kalau gua sih lebih tertarik mungkin abis selesai video ini nanti gua mau searching dulu deh. Cari tahu lagi. Cari ya. tahu lagi Lebih tentang dalam Putri ya. Duyung. Gua mungkin lihat di YouTube atau baca artikel-artikelnya di Google nanti kan. Iya bisa sih. Ya nanti lu bisa tanya-tanya gua lah. Kalau kira-kira ada yang lu masih ngeganjel di hati lu tentang Putri Duyung, lu bisa diskusi lagi. Tapi sumpamanya kalau misalnya emang lu ngajak gua berburu nih, persiapannya apa aja sih?